Hai Sobat Motivator, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian merasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai rupanya ada tetanggamu yang repot mencari tahu soal ini tentang kamu. Oke, mari kita lihat ya guys ya. Apa sih ya yang ingin diketahui atau yang dicari tahu oleh tetanggamu ini ya, sampai mereka atau dia repot gitu loh guys ya, repot-repot untuk mencari tahu tentang hal ini, soal hal ini mengenai dirimu ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya. Ini buat kamu yang merasa resonate saja, buat kamu yang benar-benar membutuhkan pesan, buat kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu atau kalau kamu mau personal reading secara private, maka kamu bisa langsung chat aku via WhatsApp ya guys ya. Nomornya itu udah ada di bio. Alright, mari kita lihat di sini energinya ada apa saja ya guys ya. Oke guys, di sini ada Nine of Wands, ada The Magician, ada Ace of Wands, ada Six of Pentacles, ada Four of Wands, and then ada Two of Cups, ada Ten of Cups, ada Two of Swords, ada Three of Wands, I think it's one more, ada the Moon. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya yang berasal dari elemen fire sign itu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth sign itu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water sign itu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air sign itu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces. So guys, di sini aku ngerasa ya guys ya, kalau sepertinya ada tetangga kamu ya, rupanya ini ada tetangga kamu, entah itu satu atau dua atau beberapa tetangga ya guys ya, yang sepertinya ini kayak repot ya, kepo gitu loh guys ya, pengen tahu sesuatu tentang dirimu dan kehidupanmu. Sepertinya mereka nih repot mencari tahu gitu loh guys ya, mengenai berbagai hal yang bikin mereka penasaran tentang dirimu ya guys ya. Karena sepertinya kamu ini sering sekali menjadi sorotan banyak orang ya, atau sering sekali menjadi pusat perhatian banyak orang. Padahal kamu nggak minta, padahal kamu nggak mau, padahal kamu nggak ingin gitu loh guys ya. Dan kamu juga tidak pernah mencari sensasi atau mencari atensi dari orang-orang sekitar. Tapi entah kenapa secara otomatis orang-orang ini kayaknya itu suka memperhatikan dirimu. Sampai-sampai mereka ini kayak repot gitu loh guys ya. Repot sendiri, pengen tahu tentang perkembangan hidupmu. Bahkan mereka kayak mencari tahu tentang berbagai hal yang ada di dalam kehidupanmu yang bikin mereka merasa tertarik dengan dirimu dan kehidupanmu ya guys ya. Nah, apa aja itu? Mari kita lihat. Di sini ada Nine of Wands ya. Dimana di sini ya, rupanya tetangga kamu atau ada tetangga kamu ini yang tertarik akan pesona kamu gitu loh guys ya. Terutama secara physical look atau appearance, penampilan gitu loh guys ya. Mereka tuh tertarik gitu loh guys ya dengan penampilan kamu ya guys ya, secara physical. Entah itu dari outfit kamu ya, mungkin kamu suka pakai pakaian yang trendy, suka pakai aksesoris gitu loh guys ya, atau secara penampilan fisikal yang begitu menarik ya guys ya. Mungkin kamu pandai merawat diri ya, mungkin kamu memiliki kulit yang kinclong, glowing gitu loh guys ya, wajah yang mulus ya, kulit yang halus gitu loh guys ya, atau kamu memiliki rambut yang berkilau gitu loh guys ya. Kamu sepertinya pandai banget dalam merawat diri gitu loh guys ya, sehingga di sini ada tetanggamu atau orang-orang yang ada di sekitarmu, terlebih mereka yang mungkin saja sepertinya seumuran sama kamu atau sebaya
sama kamu ya secara usia gitu guys ya, itu yang tertarik dengan outfit kamu dan tertarik dengan penampilan kamu gitu loh guys ya. Mereka tuh kayak pengen tahu your beauty secret gitu loh guys ya, rahasia kecantikan atau ketampanan kamu itu apa gitu loh guys ya. Kok kamu bisa memiliki wajah seglowing itu misalnya, atau kok kamu bisa memiliki rambut seindah itu gitu loh guys ya, atau kamu kok bisa memiliki gigi yang sebersih itu misalnya ya, atau kok kamu bisa memiliki aksesoris-aksesoris yang unik seperti itu, kok kamu bisa menata pakaian atau outfit yang kamu kenakan itu kayak pas gitu loh guys ya dengan dirimu, kamu beli di mana, kamu dapat dari mana. Mereka kayak mencari tahu ya guys ya, tetangga kamu tuh kayak pengen, sorry tuh saya, meniru ya, mengikuti tren yang kamu pakai gitu loh guys ya. Makanya tak heran ya kalau ada tetangga kamu yang ikut-ikutan kayak kamu gitu loh guys ya. Misalnya kamu lagi suka-sukanya nih ya pakai bando ya, kalau kamu cewek gitu loh guys, jadi dia juga ikutan pakai bando. Kalau kamu suka pakai daster, dia juga ikutan pakai daster tuh ya. Kalau kamu motifnya corak-corak, kembang-kembang, bunga-bunga, dia juga ngikutin corak-corak yang seperti yang kamu pakai, kembang-kembang, bunga-bunga, kayak gitu loh guys ya. Kalau kamu pakai topi, dia juga ikutan pakai topi gitu loh guys ya. Jadi ada yang tertarik dengan penampilan kamu di sini ya guys ya. Tetangga kamu sepertinya repot pengen tahu atau tertarik untuk tahu ya soal penampilan kamu yang menurut dia atau mereka ini trendy gitu loh guys ya, ngetren gitu loh guys ya, keren ya. Yang membuat mereka merasa tertarik untuk mengikuti jejak kamu gitu loh guys ya, dalam hal berpakaian atau dalam hal fashion gitu loh guys ya. Mereka tertarik dengan your lifestyle ya guys ya, terutama tentang fashion ya guys ya, pakai pakaian yang kamu kenakan. Nah seperti itu ya. Rupanya di sini ada tetanggamu yang repot mencari tahu tentang fashion kamu atau apapun yang kamu pakai yang lagi ngetrend atau yang terbaru terupdate dari dirimu gitu loh guys ya, karena mereka atau dia pengen juga memiliki aksesoris atau pakai pakaian ya, sesuatu yang keren, yang ngetrend, yang kamu pakai gitu loh guys ya. Lalu di sini ya ada lagi sih ya tetangga kamu yang sepertinya repot mencari tahu apakah kamu ini menggunakan sesuatu yang bersifat magic gitu loh guys ya, atau sesuatu yang mengarah-ngarah ke hal-hal yang mistik gitu loh guys ya. Karena menurut mereka kamu itu adalah orang yang penuh dengan pesona atau daya tarik gitu loh guys ya. Kamu itu kayak bisa memikat lawan jenis walaupun itu tidak kamu inginkan atau kamu tidak mau atau tidak sengaja ya guys ya, membuat orang lain terpikat sama kamu gitu loh guys ya. Makanya di sini ada tetangga kamu yang kayak pengen cari tahu apakah kamu memasang something atau kamu punya pegangan gitu loh guys ya, sehingga membuat kamu itu terlihat punya pesona tersendiri atau punya daya pikat yang membuat orang lain terpikat gitu loh guys ya. Mungkin sorry to say ya, ada suami atau istri dari tetangga kamu yang sorry to say kecantol ya, atau yang kayak naksir ke kamu, atau yang kayak demen suka sama kamu gitu loh guys ya, walaupun kamu menganggap ya biasa-biasa aja gitu ya, namanya juga tetangga ya, biasa-biasa aja, kamu tidak memiliki perasaan apapun. Tapi dari sisi dia atau tetanggamu ini kayak rasa ada senang, demen, suka sama kamu gitu loh guys ya. Entah karena suka dengan fashion atau cara kamu berpakaian, entah suka dengan cara kamu merawat diri gitu loh guys ya, entah suka dengan kepribadian kamu, cara kamu bersikap, entahlah ya, ada yang disukai oleh pasangan dari tetangga kamu ya, yang mana di sini sepertinya pasangannya ini ada yang jealous atau cemburu gitu loh guys ya, ngelihat pasangannya itu suka memperhatikan dirimu atau bahkan suka memuji-muji kamu di hadapan pasangannya gitu loh guys ya. Makanya dia, tetangga kamu ini jadi jealous atau cemburu, sehingga tetanggamu ini jadi repot mencari tahu gitu loh guys ya soal kamu, apakah kamu ini pakai something gitu loh guys ya, sehingga bisa bikin suaminya, istrinya atau pasangannya ini jadi kecantol atau kayak ada rasa kayak naksir atau kayak suka demen sama kamu gitu loh guys ya. Mungkin karena kamu orangnya fleksibel atau kamu orangnya ramah, lembut gitu loh guys ya. Kamu memiliki karakter-karakter yang menyenangkan ya, yang membuat tetangga kamu itu jadi tertarik untuk berinteraksi atau terkoneksi atau bercakap-cakap ya, berdialog gitu loh guys ya. Mungkin sekedar curhat atau sekedar berbagi story atau cerita. Cuma kayak disalahpahami oleh pasangannya gitu loh guys ya. Terkadang di sini kamu melihat sendiri ya bahwa pasangannya itu kayak suka mengintimidasi
pasangannya yang lain gitu loh guys ya, ketika pasangannya itu sedang berkomunikasi dengan dirimu gitu loh guys ya. Karena adanya muncul rasa kecemburuan, ya, jealous dia ya, melihat pasangannya malah asyik ngobrol dengan diri kamu ketimbang dengan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi kamu tuh dianggap sepertinya memiliki something yang bikin orang jadi terpikat ya. Kamu kayak memiliki pesona atau daya pikat tersendiri yang mampu memikat orang lain gitu loh guys ya. Malah di sini dia tetanggamu ini jadi apa ya? Sorry itu saya kayak menaruh curiga atau kayak berpikiran yang tidak-tidak gitu loh guys ya. Jangan-jangan kamu punya pegangan atau kamu memasang sesuatu lah ya yang bikin wajah kamu berseri-seri, yang bikin kamu terlihat cantik, terlihat ganteng kayak gitu loh guys ya. Ada-ada saja ya guys ya. Karena mungkin dia dipengaruhi oleh perasaan jealousnya ya. Makanya dia pikirannya kemana-mana gitu loh guys ya. Oke. Karena ini general reading ya guys ya, jadi beda orang beda story ya guys ya. Tapi di sini ngumpul semua energi. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak ya. Bisa juga beberapa resonate, sebagian story resonate, sebagian juga tidak. Bisa juga seperti itu ya. Mari kita lihat lagi ya. Di sini aku rasa ya bahwa sepertinya juga ada tetanggamu yang repot mencari tahu tentang diri kamu gitu loh guys ya, secara personal ya atau pribadi gitu loh guys ya, dimana dia atau mereka yang menjadi tetanggamu ini melihat kamu itu terlihat suka sendirian gitu loh guys ya, atau menyendiri gitu loh guys ya. Mereka tuh kepo, pengen tahu gitu loh guys ya, kalau kamu belum berumah tangga atau single. Mereka tuh mencari tahu informasi soal hubungan kamu, apakah kamu ini udah berpasangan, udah get married atau belum ya, punya pasangan atau belum gitu loh guys ya, punya pacar atau tidak, atau kamu masih single gitu loh guys ya. Kalau kamu sudah berumah tangga, mereka pengen tahu gitu loh guys ya, bagaimana hubungan kamu bersama dengan pasangan kamu. Ya, karena di sini mereka melihat bahwa kamu ini terlihat begitu mandiri gitu loh guys ya, apa-apa melakukan sendiri gitu loh guys ya, kemana-mana terlihat sendiri, jarang membawa pasangan atau hampir tidak pernah bawa-bawa pasangan gitu loh guys ya. Kamu terlihat selalu sendirian gitu loh guys ya, atau kamu sepertinya kayak nggak punya teman gitu loh guys ya. Kenapa kamu terlihat begitu mandiri? Apakah orang tidak mau membantu kamu atau menolak untuk menolong kamu? Atau kamu hanya sendirian gak punya pasangan? Atau kamu divorce? Atau kamu sedang renggang dengan pasangan kamu? Sedang bermasalah atau gimana gitu loh guys ya. Jadi di sini ya ada tetangga kamu yang sampai keponya segitunya gitu loh guys ya. Pengen tahu tentang sesuatu yang bersifat personal mengenai hubungan kamu gitu loh guys ya. Apakah hubungan kamu dengan pasangan fine-fine aja atau terjadi kerenggangan atau keretakan? Karena di sini terlihat kamu begitu mandiri, melakukan segala sesuatunya sendiri, apa-apa sendiri gitu loh guys ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi ini yang repot dicari tahu oleh tetanggamu. Nah, seperti itu. Lalu di sini ya rupanya ada lagi nih tetanggamu yang repot mencari tahu mengenai keuangan kamu gitu loh guys ya, dimana di sini mereka pengen tahu kamu itu memiliki penghasilan, uangnya habis kemana ya. Wah, ini parah ya guys ya, ini kan sesuatu yang merupakan rahasia perusahaan gitu loh guys ya. Kok sampai segitunya ya pengen tahu tentang keuangan kamu mau habiskan apa, buat apa, itu kan urusan kamu, bukan urusannya mereka. Tapi mereka tuh kayak repot gitu loh guys ya, mencari tahu gitu loh guys ya, apakah uang kamu itu habis untuk sesuatu yang bermanfaatkah atau tidak gitu. Sampai segitunya gitu loh guys ya. Atau kamu buat untuk poya-poya, atau kamu simpan, atau gimana ini ya, atau kamu bagi-bagi kemana, ke siapa gitu loh guys ya. Sampai sedetail itu, kayak kepo banget gitu loh guys ya, mencari tahu soal keuangan kamu gitu loh guys ya. Mungkin ini bisa jadi kerabat sendiri ya guys ya, yang mana kerabat ini sekaligus tetangga gitu loh guys ya, yang mana tidak hanya sekedar kepo tapi juga kayak pengen ikut campur gitu loh guys ya, tentang keuangan kamu gitu loh guys ya. Padahal apapun yang kamu hasilkan atau mengenai penghasilan kamu itu nggak ada sangkut pautnya dengan mereka, dan mereka juga tidak punya hak untuk itu, karena penghasilan kamu adalah hak kamu sepenuhnya. Kamu bagi ke siapa, kamu memberikan ke siapa, itu suka-suka kamu atau tergantung daripada dirimu. Tapi ada saja ya orang yang selalu pengen tahu gitu loh guys ya, mengenai aliran dana atau seluk-beluk keuangan kamu. Nah, seperti itu ya. Wah, parah nih. Sampai segitunya gitu loh guys ya. Pengen tahu sedetail itu gitu loh guys ya. Lalu di sini ya rupanya ada lagi nih tetangga kamu yang repot mencari tahu ya mengenai kondisi rumah tangga kamu gitu loh guys ya. Kalau kamu sudah berumah tangga, apakah kamu ini orangnya
pelit atau perhitungan, atau kamu mau berbagi ya? Apakah kamu bisa bagi-bagi ke keluarga suami atau ke keluarga istri gitu guys ya? Atau sebaliknya kamu pelit perhitungan nggak mau bagi-bagi ke keluarga istri atau ke keluarga suami, ke keluarga pasangan kamu gitu loh guys ya. Kamu mungkin sorry tuh saya kenyang sendiri atau apapun yang kamu hasilkan atau pasangan kamu hasilkan itu buat kamu sendiri, buat keluarga kamu sendiri. Kamu nggak mau bagi-bagi, alias dengan kata lain kamu dibilang pelit atau dibilang perhitungan atau nggak mau berbagi gitu loh guys ya. Mereka pengen tahu apakah kamu adalah orang yang pelit atau kamu orang yang royal gitu loh guys ya. Mereka yang kepo atau yang suka mencari tahu tentang kehidupan personal orang lain sepertinya kurang kerjaan atau bahkan mungkin nggak ada kerjaan ya guys ya, karena ini mereka terlalu ikut campur gitu loh guys ya soal rumah tangga orang ya guys ya. Ya, uang pasangan kamu atau uang yang kamu hasilkan, kamu mau bagi kemana, kamu mau berikan kemana, itu kan urusan kamu dan pasangan ya. Suka-suka kamu dan pasangan. Tapi di sini ya adalah ya tetangga yang mungkin saja tukang gosip ya guys ya, yang mana suka cari-cari bahan gosip atau menjadikan informasi yang mereka temukan tentang cerita atau story orang lain sebagai gosip ya untuk diperbincangkan ke teman-teman sekitar atau ke pertanggaan sekitar gitu loh guys ya. Jadi misalnya kalau ada informasi tentang family kamu atau tentang kerabat kamu yang tidak pernah mendapatkan bantuan atau tidak pernah diberikan sesuatu oleh dirimu, maka sorry itu saya mereka jadi apa ya, memperbincangkan itu atau ngosipin itu gitu guys ya, terus ngata-ngatain pelit lah terhadap keluarga pasangan atau terhadap keluarga suami, terhadap keluarga istri gitu guys ya. Jadi serba salah gitu loh guys ya. Mereka kan tidak tahu ya kebenarannya gitu loh guys ya. Kenapa kamu kurang berbagi atau tidak mau terlalu berbagi dengan keluarga pasangan misalnya ya. Mereka kan nggak tahu apakah mungkin keluarga pasangan ada yang bermasalah atau yang mungkin ada yang serakah ya atau rakus atau yang suka memanipulasi, suka memanfaatkan ya. Who knows gitu loh guys ya. Orang-orang kan nggak tahu, tapi kan orang-orang tuh cuma bisa menilai itu dari luar atau dari sepenggal atau setengah ceritanya aja gitu kan. Makanya gosip-gosip itu nggak bisa dipercaya gitu loh guys ya sebelum ada bukti yang real ya. Itu kenapa orang kan cuma sekedar apa ya, omong-omong doang atau cuma dengar-dengar selentingan, dan itu membuat tetangga kamu tuh jadi kepo berat gitu loh guys ya, atau malah jadi sampai repot mencari tahu soal itu ya. Jadi pengen tahu karena pengen menghapus keraguan atau karena ingin menghilangkan rasa penasaran mereka tentang selentingan-selentingan atau kabar miring yang mereka terima dari mulut ke mulut gitu loh guys ya, atau dari telinga ke telinga gitu loh guys ya, door to doors, dari pintu ke pintu ya. Mereka tuh pengen tahu, bahkan pengen membuktikan apa benar apa yang dikatakan orang kalau kamu begitu ya, kalau kamu misalnya pelit, kalau kamu tidak mau berbagi terhadap keluarga pasangan misalnya. Nah seperti itu. Jadi di sini ada yang sampai repot mencari tahu soal itu ya, mengenai kebenaran tentang gosip atau kabar miring mengenai dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini pun mereka juga repot ya guys ya, mencari tahu tentang situasi atau kondisi hubungan kamu bersama dengan pasangan atau bersama dengan keluarga kamu gitu loh guys ya. Dan kalaupun kamu di sini memiliki hubungan yang fine-fine aja, baik-baik aja, harmonis gitu, mereka jadi kayak pengen tahu gitu loh guys ya, rahasia dari keharmonisan kamu atau keromantisan kamu dengan pasangan sehingga kamu bisa bertahan langgeng bersama pasangan gitu loh guys ya. Apa sih rahasianya? Mereka pengen tahu gitu loh guys ya. Bahkan ada juga yang pengen meniru atau pengen tahu gitu loh guys ya, tips atau cara-cara agar hubungan dia dengan pasangan selanggeng hubungan kamu dengan pasanganmu. Nah, seperti itu ya. Ada-ada saja ya guys ya. Oke, and next di sini ya, rupanya di sini ada juga sih tetangga kamu itu yang repot ya mencari tahu mengenai rahasia kebahagiaan kamu ya guys ya. Dimana di sini kamu terlihat begitu bahagia. Walaupun sebetulnya kamu sedang bersedih atau kamu ada masalah, punya masalah atau sedang ada konflik dengan pasangan atau dengan anggota keluarga lainnya atau dengan kerabat atau dengan tetangga atau dengan orang-orang sekitar, tapi kamu kok tetap bisa happy, tapi kok kamu tetap bisa bahagia gitu loh guys ya. Apa sih rahasianya? Kenapa kamu bisa sebahagia itu? Walaupun misalnya kamu masih belum gajian, masih belum punya uang, masih tanggal tua gitu loh guys ya, kamu nggak ada uang atau berada di dalam situasi yang
sulit gitu loh guys ya, tapi kamu masih tetap bisa tersenyum, masih tetap bisa bahagia gitu loh guys ya. Kenapa kamu masih bisa bahagia? Kenapa kamu bisa sebahagia itu gitu loh guys ya. Walaupun misalnya banyak orang yang ngomongin kamu, ada orang yang musuhin kamu, ada orang yang tidak suka dengan dirimu, ada orang yang sampai membenci kamu, tapi kok kamu tetap bisa berbahagia. Di situ mereka bingung dan kepo jadinya ya, pengen cari tahu gitu loh guys ya, kenapa kamu masih bisa berbahagia sementara orang-orang banyak yang tidak menyukai dirimu, bahkan memusuhi kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Mereka merasa itu adalah situasi yang tidak masuk akal atau yang sulit diterima oleh akal sehat gitu loh guys ya. Seharusnya kan kamu sedih atau murung gitu loh guys ya. Tapi kok kamu malah ceria-ceria aja, fine-fine aja, baik-baik aja gitu loh guys ya. Dan kamu juga terlihat begitu bersemangat. Loh, kok bisa seperti itu? Ya, mereka kebingungan gitu loh guys ya. Dan di sini tetanggamu pun juga mencari tahu gitu loh guys ya, soal diri kamu yang dimana di sini kamu sepertinya menghalangi orang-orang untuk bebas masuk ke dalam kehidupanmu, atau dengan kata lain tidak semua orang itu bisa mengakses kehidupan kamu. Kenapa kamu begitu protektif atau melindungi diri kamu dan keluarga kamu serta kehidupan kamu dari kekepoan orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Kenapa kamu akhir-akhir ini atau kamu sepertinya mulai terlihat tertutup gitu loh guys ya, tidak mau share atau terbuka membagi tahu atau berbagi story tentang dirimu dan kehidupanmu gitu loh guys ya. Kamu di sini terlihat menjadi seseorang yang begitu tertutup dan sangat melindungi informasi-informasi tentang dirimu dan kehidupanmu. Apakah kamu ada masalah atau kamu sedang bermasalah sama seseorang? Mereka jadi kepo, pengen tahu gitu loh guys ya. Makanya mereka mencari tahu penyebab kamu mulai tertutup atau mulai menghalangi orang-orang sekitar untuk lebih tahu secara detail tentang dirimu dan kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini rupanya ada tetanggamu juga nih yang repot mencari tahu ya guys ya, tentang rencana-rencana kamu ke depannya apa. Ya, mereka tuh penasaran gitu loh guys ya. Sebab kamu ini tidak secara blak-blakan ya untuk memberitahu atau berbagi story gitu loh guys ya. Kamu mau ngapain? Ke depannya kamu ingin apa? Cita-cita kamu apa, impian kamu seperti apa, kamu nggak bagi tahu orang lain gitu loh guys ya, sehingga orang-orang jadi penasaran. Bahkan diam-diam orang-orang berusaha untuk mencari tahu soal impian atau cita-cita kamu ke depannya. Apakah kamu ingin buka usaha, apakah kamu ingin resign dari pekerjaanmu dan membuka bisnis atau memulai bisnis gitu loh guys ya. Apakah kamu ingin berhenti kerja atau apakah kamu ingin pindah kerja. Apakah kamu ingin memulai sesuatu yang baru? Mereka tuh kepo banget ya, pengen tahu gitu loh guys ya, soal perkembangan hidupmu, terlebih masa depanmu, rencana-rencana yang akan datang ingin kamu realisasikan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu. The last one ya, di sini tetanggamu pun juga repot ya guys ya, mencari tahu tentang kelebihan kamu gitu loh guys ya. Karena kamu di sini termasuk orang yang sensitif dan intuitif ya. Kamu orangnya sangat peka ya, mudah mengetahui niat atau tujuan atau maksud dari orang-orang yang terkoneksi atau berdealing dengan kamu gitu loh guys ya, termasuk tetanggamu ini gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa kamu ini beda gitu loh guys ya dari kebanyakan orang. Kok kamu bisa tahu ya apa yang diinginkan oleh tetanggamu atau apa maksud niat dari tetanggamu dekat-dekat sama kamu ya, atau mencoba PDKT sama kamu gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu nggak tahu ya apa yang mereka inginkan atau tujuan niat mereka sebenarnya terhadap dirimu apa ya. Mereka pikir kamu sama sekali tidak mengetahui itu. Tapi mereka akhirnya kaget atau terkejut setelah kamu mengetahui apa yang mereka inginkan gitu loh guys ya. Bahkan ada yang sampai malu sendiri gitu loh guys ya. Oh, ternyata ada di antara mereka yang ingin memanfaatkan dirimu ya guys ya, atau memanfaatkan kebaikan kamu. Udah ditolong bukannya berterima kasih, malah minta lagi atau malah menginginkan bantuan dari kamu lagi gitu loh guys ya. Jadi sepertinya tidak ada habis-habisnya gitu loh guys ya. Semakin kamu bantu, semakin kamu tolongin ya, mereka sorry itu saya semakin nggak tahu diri gitu loh guys ya, semakin kayak berusaha untuk mengeruk atau mendapatkan keuntungan secara terus-menerus dari dirimu ya. Itu kenapa ketika
niat atau tujuan mereka sudah diketahui oleh dirimu atau terbongkar sudah, maka mereka pun tidak hanya merasa malu ya, tapi mereka juga penasaran gitu loh guys ya, kok kamu bisa sepeka atau seintuitif itu gitu loh guys ya. Bagaimana bisa kamu mengetahui niatan atau tujuan dari mereka yang manipulatif datang ke kamu hanya untuk memanfaatkan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja reading buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai sahabat artipater, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright. What is message from the universe for you? Alright, di sini ada boundaries, and then ada triggers, and ada receive healings. Oke. You see guys, ini dia pesannya buat kamu ya guys ya. Ada boundaries ya. Kamu perlu segera menetapkan batasan ya guys ya. Bikin boundaries setinggi mungkin ya. Ketika kamu mendeteksi adanya kepura-puraan atau kebohongan, sesuatu yang bersifat modus, sesuatu yang bersifat tidak tulus, sesuatu yang beraroma tipu-tipu gitu loh guys ya, atau sesuatu yang berusaha untuk memanfaatkan dirimu gitu loh guys ya, maka kamu sebetulnya tidak membutuhkan orang-orang yang datang ke kamu hanya ada maunya saja. Dan ketika kamu kesulitan atau kesusahan, mereka pergi, melenggang, menjauh, tanpa berbelas kasih, atau tanpa tahu balas budi gitu loh guys ya. Sebaiknya kamu hindari orang-orang yang model seperti itu ya guys ya, demi kesehatan mental kamu, agar kamu di sini tetap berada di situasi yang bisa membuat perasaan kamu menjadi nyaman dan tenang gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu perlu membuat batasan yang jelas antara kamu dan orang-orang toksik atau orang-orang yang mulai bersikap tidak baik terhadap dirimu gitu loh guys ya. Jangan beri kesempatan untuk mereka berlaku semena-mena terhadap dirimu atau semaunya terhadap kamu ya guys ya. Langsung kasih batasan biar mereka tahu diri. Nah, seperti itu ya. And di sini pesannya lagi buat kamu ada triggers ya. Jangan mudah terpancing, jangan mudah tertrigger, jangan mudah terdorong oleh provokasi-provokasi yang ada di luar daripada kehidupanmu. Terlebih oleh mulut-mulut tetangga yang belum tentu benar adanya gitu loh guys ya. Kamu harus cross check dulu apa yang disampaikan ke kamu, apa yang dikatakan ke kamu. Kamu harus cross check dulu, benarkah apa betul seperti itu. Jadi jangan langsung ditangkap, jangan langsung ditelan ya, tapi kamu harus cari tahu dulu kebenarannya ya. Misalnya dia ngomongin tetangga si A, si B begini begini begini, ngatain kamu begini 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 ya, itu kan agar bikin kamu terprovokasi, terpengaruh, terpancing, akhirnya terjadi yang namanya adu domba. Nah, itu kan berbahaya ya guys ya, karena kamu hanya mendengar saja, tapi nggak melihat secara real atau nyata, benarkah atau sudah terbuktikah apa yang dia katakan. Jadi kita perlu menggunakan pikiran juga gitu loh guys ya. Jadi jangan asal telan, tapi harus kita saring dulu informasi yang berasal dari luar, terlebih dari mulut tetangga gitu loh guys ya, yang suka menggosip ya. Jadi misalnya kalau ada kata-kata selentingan-selentingan nggak mengenakan hati, atau yang bikin kamu kesal, geram ya, bikin kamu sedih karena kamu dikata-katain begini begitu oleh si A, oleh si B, jangan terpancing dulu, cari tahu gitu loh guys ya. Walaupun kamu sudah tahu, ya cukup diam dan hindari, langsung kamu set boundaries dan jaga jarak, jaga batasan gitu loh guys ya. Jangan terkoneksi dengan orang-orang toksik atau orang-orang yang suka memberikan kontribusi negatif di dalam kehidupanmu, karena itu tidak akan menguntungkan hidupmu, tapi sebaliknya lebih berpotensi merugikan kehidupanmu. Jadi jangan terlalu didengar gitu loh guys ya. Kalaupun ada informasi-informasi yang mereka katakan, cross check dulu kebenarannya seperti apa. Apakah benar atau tidak, hanya sebatas gosip atau kabar burung semata. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini pesannya buat kamu ada receive healings ya. Dimana di sini kamu perlu healing, menyembuhkan, memulihkan perasaan kamu sendiri ketika kamu merasa terluka atau tersakiti oleh omongan tetangga atau oleh perkataan-perkataan yang menyakitkan yang dilontarkan oleh tetanggamu. Mungkin ada tetangga-tetangga yang nyinyir ya, suka julid, suka ngata-ngatain, suka ngejek, suka menghina, suka merendahkan ya. Berbagai perkataan-perkataan yang menyakitkan itu kalau bisa jangan disimpan gitu loh guys ya, atau jangan ditanggepin, jangan dimasukkan ke hati. Kamu perlu healing ya, atau menyembuhkan, memulihkan perasaan kamu sehingga kamu tetap memiliki energi yang positif, atau energi kamu tetap terjaga, tidak bocor gitu loh guys ya. Karena perkataan-perkataan yang miring ya, itu bisa menyakiti atau melukai perasaan kamu. Kamu perlu menjaga perasaan kamu atau mood, suasana hati kamu agar tetap bisa berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebab
mood atau suasana hati kamu itu akan berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan keseharian kamu gitu loh guys ya. Kalau mood kamu baik, kamu pun akan bisa bekerja dan beraktivitas dengan baik ya. Sebab mood atau suasana hati juga memberikan pengaruh atau efek terhadap keseharian kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Raj Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.